sharing dari Pak Michael Henry yang akan memberikan sharing pribadinya, ya. Coba mungkin sangat baik sekali dan juga buat kita. Silakan Pak Michael Henry. Oke, terima kasih buat teman-teman semua atas kesempatannya. Saya sebenarnya juga ya sebenarnya rada ragu-ragu nih karena orang baru udah share-share. Ya apa namanya, saya yakin lah pengalaman iman saya, perjalanan iman saya masih belum inilah, masih belum mumpuni lah, masih newbie. Saya pernah cerita sih ke Pak Theo gitu mengenai perjalanan saya. Waktu itu saya ada ziarah Camino de Santiago ya. Nanti saya cerita Camino de Santiago itu apa. Nah sebenarnya saya itu memang dari muda ya, itu saya seneng gitu melakukan ziarah. Kalau buat saya itu salah satu tujuan ziarah itu adalah untuk recharge lah. Kita dulu bekerja capek ya dari Senin ketemu Jumat, setahun kita bisa masuk hampir 300 hari. Nah, saya itu memang istilahnya apa ya? Ya mencari lah. Saya selalu mencari bahwa di dalam hidup ini perlu penyeimbang lah. Kita kan nggak cari uang melulu lah. Sekali-sekali ya kita ya ketemu Tuhan dengan cara yang berbeda. Kalau ke gereja itu udah wajib. Kalau doa juga wajib. Tapi ya sesekali kalau ada rezeki itu saya pasti menyempatkan diri saya untuk berziarah gitu. Oke, waktu itu saya ada ngobrol-ngobrol sama Pak Theo. Akhirnya Pak Theo bilang, oh di ini aja Pak, di-share aja ke komunitas kita. Ya siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat yang lain-lain. Oke, mungkin tanpa ini ya berlama-lama saya ada sedikit screen sih. Jadi ada yang saya mau share ya. Jadi nanti ya bisa buat teman-teman ini juga lah apa namanya ada visualisasi kan lebih enak kan daripada saya dongeng nggak ada gambarnya kan wah ini dongeng apaan nih. Oke, saya share screen dulu ya. Oke teman-teman bisa lihat screen saya? Ya. Oke. Oke teman-teman apa namanya? Ya teman-teman bisa lihat ya di sini ada 2 orang pasang tuh lagi jalan. Nah mereka ini apa namanya mirip lah dengan saya waktu itu ya kita melakukan perjalanan perjarahan lewat jalan kaki. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ziarah ya baik lokal maupun di luar negeri itu kan biasanya kan teman-teman udah langsung datang ke tempatnya ya berdoa ya misalnya kayak kita ke Kerep di Ambarawa ya itu kan ya tinggal datang ya terus mungkin ikut jalan salib doa atau mungkin ada teman-teman yang pernah ke Lourdes atau ke Fatima itu kan juga datang ya ikut tur mungkin nah habis itu kan ya ikut jalan salibnya ikut prosesi perarakan segala macam nah ziarah yang saya lakukan ini cukup berbeda jadi ziarahnya ini ya memang harus jalan. Oke, jadi ini kayak napak tilas lah tadi seperti yang Pak Jo Yohanes share ya. Oke, nah itu kalau teman-teman baca di situ kan judulnya Homo Viator. Nah, Homo Viator ini itu dari bahasa Latin itu ya jadi moto hidup saya sih sebetulnya. Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kira-kira manusia peziarah, gitu kan. Karena saya percaya setiap manusia di dunia ini melakukan peziarahan dengan caranya masing-masing. Ya tujuannya semua yang dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Semua yang diberikan oleh Tuhan juga akan balik ke Dia. Nah, kalau saya mempelajari baru kulitnya sih Summa Theologia dari Santo Thomas Aquinas, itu juga dia kan bilang intinya ya semua yang dari Allah, ya semua yang dari Tuhan, yang dari Pencipta, ya nanti akan balik lagi ke Dia lah. Nah, jadi sama di pemahaman hidup saya bahwa kita melakukan peziarahan itu kan sebetulnya kita mencari jati diri kita lah. Ya, perziarahan bukannya berarti hanya ke tempat ziarah aja, ya tapi kita bekerja, kita kita berapostolik, itu kan juga bewarta, itu bagian lah dari peziarahan hidup, saya percaya. Oke, teman-teman. Bisa lihat gambarnya yang berikutnya? Bisa ya. Nah, ini seperti yang saya bilang ya. Saya ada pertanyaan lah. Mungkin teman-teman bisa lihat lah atau mungkin beberapa teman kalau mau komen silakan. Kenapa sih orang Katolik itu melakukan ziarah? Ya kan? Apa sih sebenarnya yang mereka cari?
Nah, kalau teman-teman lihat tuh kalau yang gambar di sebelah sini kan ini Lourdes ya. Lourdes itu setiap tahun mungkin berjuta-juta orang lah. Mungkin kalau pandemik ini sih mungkin lagi sepi ya. Tapi ya kita bisa bayangkan kalau ya di masa normal, apalagi di bulan Rosario atau di bulan Maria, berapa banyak orang datang ke Lourdes, ya kan. Lalu juga kalau kita lihat di sebelah bawah ini kan Kerep juga ini sekarang kan jadi salah satu destinasi favorit lah buat umat Katolik di Indonesia untuk melakukan ziarah ya. Karena katanya ini salah satu patung Maria terbesar ya, kalau saya nggak salah ya, bahkan di Asia ya, salah satunya. Benar ya, Pak? Nggak tahu apa ya. Termasuk yang besar katanya, Pak. Tinggi ya. Oke, ya tertinggi lah, tertinggi terbesar. Oke. Nah, kalau gambar yang sebelah ini, nah ini ada tempat ziarah ini cukup unik. Kalau biasanya kan tempat ziarah itu kan gua ya. Saya pernah ke satu tempat ziarah bersama anak dan istri saya, itu dia bentuknya taman. Jadi Taman Rosario. Jadi kalau di Lourdes gitu misalnya di gua atau di Kerep tuh itu kan ada guanya, kalau mau Rosario kan ya tinggal menghadap gua. Nah, kalau di Taman Rosario ini kalau kita mau Rosario itu ya tinggal muterin bolanya itu. Bolanya itu ya butiran-butiran Rosarionya itu. Manik-maniknya Rosario. Jadi tinggal geser, 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 geser. Nah, ini cukup unik sih tempat ini. Jadi biasa Mana saya itu, Pak? sorry Pak. Mana itu, Pak? Oh, di mana? Oh, ini kebetulan di Singapura, Pak. Jadi kalau saya nih sering ambil paket 3 in 1 istilahnya. Jadi kebetulan kalau saya tuh paling senang ngajak anak saya kan ke situ. Anak saya kan kebutuhan khusus, Pak. Jadi makan apa kan mesti diperhatikan. Transport juga kalau di Singapura enak lah, juga murah lah hitungannya. Bahkan orang Indonesia bilang Singapura mah provinsi ke-34-nya Indonesia, tinggal datang. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, ini ada salah satu tempat, ini gerejanya kalau nggak salah Santo Yosef Bukit Timah, Pak. Nah, jadi biasa saya kalau bulan Maria atau bulan Rosario sering bareng sama anak istri saya datang ke sini ya sekalian ziarah, sekalian jalan-jalan, sekalian makan, sekalian adventure juga. Kan di sana kan banyak kayak hutan-hutan gitu, Pak. Nah, anak saya senang sekali jalan. Oke. Nah, ya nanti one day lah kalau kita COVID udah selesai, mungkin kalau kita pada ada rezeki, boleh aja nih kita datang ke sini nih, kita ziarah ke tempat ini. Ini cukup unik dan menarik sih. Warna baru lah. Biasa ngunjungin goa, ya sekarang kita coba ke taman lah. Oke, lanjut ya. Nah, ya tadi kan saya bilang, kenapa umat Katolik itu melakukan ziarah? Ya kalau ditanya dari teman-teman di sini aja yang ada hari ini ada 15-16, pasti punya alasan yang berbeda-beda. Ya termasuk saya, ya mungkin saya mau cari ketenangan, saya mau recharge, atau mungkin kalau Pak Theo atau Pak Yohanes melakukan ziarah untuk bersyukur, atau teman-teman yang lain ya mungkin ya sama dengan saya, misalnya mau ngecas ini keimanan, bisa seperti itu. Nah pertanyaannya adalah kapan sih sebetulnya penziarahan manusia itu dimulai? Nah, kalau saya sih melihat, menurut pendapat saya ya, mungkin ini bisa salah. Manusia itu pertama kali melakukan penziarahan itu ya ketika ya manusia itu datang dirinya sebagai pendosa. Ya ketika Adam dan Hawa itu diusir oleh Allah, ya harus turun ke bumi dari Taman Firdaus. Ya disitulah saya merasa, nah manusia itu udah mulai start melakukan penziarahan hidupnya. Harus berjuang. Dikasih kehendak bebas, mau kembali sama Tuhan nggak? Atau mau seenaknya aja, ya karena disitulah manusia udah start melakukan penziarahan. Nah kalau teman-teman lihat di sini, nah ini ada salah satu juga bentuk penziarahan yang dilakukan oleh umat manusia yang cukup besar, yaitu umat Israel menuju tanah perjanjian ya. Kalau teman-teman lihat di situ gambarnya, ya Nabi Musa kan membantu bangsa Israel itu untuk keluar dari tanah Mesir, untuk ke tanah terjanji yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Ya dia bilang, Allah Bapa kan bilang ada tanah Kanaan di mana di sana berlimpah susu dan madunya. Jadi orang-orang Israel ini kan memberanikan diri keluar dari Mesir ya untuk menuju ya tanah terjanji itu yang di mana mereka sendiri belum tahu itu di mana. Ya kan? Nah, disitulah part atau bagian dari penziarahan juga yang menurut saya ya. Oke, ya di sini kalau di kitab Keluaran tuh teman-teman kan bisa lihat. Ya, jadi sekarang ya aku mengutus untuk ke Firaun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke. Nah, lalu berikutnya saya juga pernah ikut satu misa ya.
itu waktu itu misa peringatan Hari Penampakan Tuhan. Ya biasa disebut Epifani ya kalau nggak salah. Nah, saya berpikir 3 orang Majus melakukan perjalanan ke Bethlehem. Ini juga menjadi part dari penjarahan sebetulnya. Waktu itu saya dengar khotbah dari seorang pastor, itu saya sangat terinspirasi banget. Nah, dari bacaan yang ada di sini, saya merasa, oh ya benar ya, dari dulu juga orang sudah melakukan penjarahan. Dan ketika orang melakukan penjara, itu jarang orang itu berduka cita lah, atau kesel, atau nggak senang. Biasanya orang melakukan penjarahan, itu kan pasti mereka ingin melihat Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan. Ya mungkin tidak secara fisik ya. Nah, saya rasa ini bacaan yang sangat menginspirasi. Ya, dia bilang di sini menurut Matius, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Nah, ini menjadi inspirasi ya kalau orang berziarah pasti mereka bersukacita lah seperti yang saya bilang tadi. Dan karena diingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saya mempersonifikasikan, memperumpamakan bacaan ini ya, kalau orang-orang yang melakukan penjarahan, itu pasti pulangnya akan lewat cara lain. Nggak ada sih kalau orang yang jarahnya nggak serius ya mungkin begitu selesai jarah ya dia tetap aja jadi manusia yang sama. Tapi mungkin kalau ya mereka benar-benar menemukan Tuhan, mereka bisa melihat sesuatu yang menginspirasi dalam kehidupan mereka lewat penjarahan itu, ya biasanya mereka akan jadi manusia baru. Nah, makanya di sini benar banget di bacaan ini, maka pulanglah mereka ke negerinya lewat jalan lain, menjadi orang lain, orang yang lebih baik lah tentunya. Oke. Nah, teman-teman ada yang tahu bahwa, nah ini keluarga kudus pun, itu tiap-tiap tahun mereka itu melakukan ziarah ke Yerusalem. Nah ini kalau dilihat di sini di Lukas 2, 41, bab 2, ayat 41 sampai 42. Nah di sini juga dikatakan bahwa ya keluarga kudus pun ya setiap-tiap tahun mereka juga ada ziarahnya tuh ke Yerusalem. Bahkan kalau diterusin kan bacaan ini teman-teman tahu lah ya. Habis ini kan Yesus dia tinggal di Bait Allah selama 3 hari kalau nggak salah. Dan ya keluarga kudus yaitu Yosef dan Maria kan waktu itu sibuk mencari Yesus ya waktu berumur 12. Oke, ini juga menjadi inspirasi bahwa keluarga kudus pun juga ternyata melakukan perziarahan. Oke, di dalam kehidupan mereka. Teman-teman ada yang kenal sama Santa ini, Santa Helena? Belum. Ada yang kenal? Ada yang pernah mempelajari kisah hidupnya? Nah, Santa Helena ini salah satu santa yang boleh dibilang jadi pionir santo yang ada di Katolik itu melakukan ziarah ya. Bahkan digadang-gadang berdasarkan cerita nih, mungkin saya salah lah, saya lagi kumpulin cerita. Katanya Santa Helena itu adalah ya orang pertama yang melakukan ziarah ke Tanah Suci. Santa Helena ini ibu dari kaisar di Roma, itu Konstantin. Nah, dia melakukan ziarah sekitar abad ketiga itu ke Tanah Suci ya. Waktu itu kan transportasi cuma terbatas ya, harus lewat laut lah, udah pasti. Nah, di perziarahannya ini dia juga banyak menemukan ritus-ritus yang akhirnya yang menjadi tempat ziarah besar di Yerusalem saat ini. Seperti gereja Nativity, lalu juga Santa Helena ini santa yang menemukan salibnya Yesus. Kalau teman-teman lihat, Santa Helena itu identik dengan seorang wanita yang membawa salib, karena dialah yang menemukan true cross of Jesus, salib sucinya Yesus. Ada yang pernah dengar ceritanya ketika dia menemukan salib ini, bagaimana dia menguji dari 3 salib itu yang benar-benar salibnya Yesus. Ada yang pernah dengar ceritanya? Kan salah satunya 2 salib itu kan salibnya ini ya, penyamun ya, penjahat. Salah satunya kan menjadi santo, tuh Santo Dismas kalau nggak salah. Tapi yang satu yang mengolok-olok Yesus kan tetap stay jadi penjahat. Nah itu ceritanya ketika Santa Helena menemukan salib ini, dia datangkan orang yang sudah hampir meninggal, dying. Nah, salib pertama dipegang, dia nggak sembuh. Salib kedua dipegang, nggak sembuh. Salib ketiga dipegang, saat itu juga dia jadi sembuh. Nah, makanya dipercaya salib ketiga ini adalah true cross of Jesus waktu itu ya, di abad ketiga ya, dia melakukan perjalanan.
Oke. Nah, ternyata, nah ini saya baru kenal ya. Santo Dominikus sendiri itu juga sangat berjasa di kehidupan banyak peziarah ya, menjadi inspirasi banyak peziarah. Kalau ada Santo Boni itu santo pelindung peziarah. Kalau saya yakin Santo Dominikus ini harusnya tuh menjadi santo penyelamat peziarah. Jadi waktu itu ada di tahun 1211 sebelum Santo Dominikus mendirikan Ordo Pewarta ini, dia itu ada menyelamatkan peziarah dari Inggris waktu itu. Mereka mau ziarah Camino de Santiago lewat sungai waktu itu. Sungainya kalau nggak salah di Perancis namanya Garonne ya. Sungai Garonne ini, terus kapalnya tenggelam. Kebetulan Santo Dominikus ada di sekitar situ, dan Santo Dominikus segera berdoa minta rahmat dari Allah Bapa untuk ya menyelamatkanlah para peziarah ini, dan akhirnya para peziarah ini bisa ke tepian sungai dan mereka semua selamat. Bahkan salah satu peziarah ini ada namanya Loren, itu menjadi pengikut ordo, termasuk pengikut ordo pewarta pertama berdasarkan sejarahnya ya. Oke, nah di sini juga kita lihat ya Santo Dominikus juga sangat dekat dengan Santo Fransiskus, dan ini ada satu perjalanan di mana mereka itu bertemu di dalam suatu perjalanan, Santo Dominikus dan Santo Fransiskus. Makanya kalau berdasarkan sejarah pasti teman-teman tahulah kita Dominikan itu kan sangat dekat dengan Fransiskan, karena memang founding father kita dari dulu juga memang mereka sangat dekat. Oke, nah sekarang mengapa Camino de Santiago? Nah, disinilah kira-kira ceritanya. Sorry. Nah, Camino de Santiago itu sebetulnya adalah satu ziarah yang mengenang perjalanan napak tilas para murid Santo Yakobus. Santo Yakobus tua ya, atau kalau bahasa Inggrisnya Saint James the Greater. Nah, kalau Yakobus kan di rasulnya, para rasul itu kan ada dua, ada Yakobus besar, ada Yakobus kecil. Nah, ini Yakobus tua ini atau Yakobus besar itu kalau saya nggak salah itu saudaranya Santo Yohanes. Jadi anak dari Zebedeus dan Salome ya. Nah, kalau teman-teman tahu, ini Santo Yakobus ini adalah santo yang meninggal pertama kali sebagai murid Yesus. Jadi setelah di tahun 33 ya kurang lebih Yesus wafat, lalu para murid kan dapat curahan Roh Kudus, mereka bersiar kemana-mana. Nah, Santo Yakobus ini dia bersiar sampai ke Spanyol. Sayangnya berdasarkan cerita katanya dia kurang begitu sukses sebetulnya di Spanyol. Nah, waktu tahun 44 dia balik ke Spanyol, dia dibunuh sama cucunya Raja Herodes yang memerangi Yesus waktu itu. Jadi dia dibunuh oleh Raja Herodes, dipenggal, dan tidak diizinkan jenazahnya itu untuk dimakamkan di Yerusalem. Jadi para murid itu membawa jenazahnya itu ke Spanyol, balik ke Spanyol. Nah, ada cerita waktu para murid membawa jenazahnya dia, itu kapal juga sempat karam katanya. Nah, selama 3 hari jenazah dari Santo Yakobus ini sempat hilang, tapi akhirnya diketemukan. Nah, waktu ditemukan selama 3 hari itu jenazahnya Santo Yakobus ini benar-benar utuh. Karena kalau teman-teman lihat di situ itu Santo Yakobus itu identik dengan kerang tuh. Jadi kerang-kerang itu membungkus jenazahnya dia sehingga tetap utuh. Nah, makanya sekarang kerang ini dijadikan simbol dari perjalanan Camino de Santiago kalau teman-teman lihat ya. Nah, itu sedikit sejarah dari Santo Yakobus. Nah, kalau teman-teman lihat di situ kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, ini sedikit dari rute yang ada di Camino de Santiago ini. Jadi perjalanan Camino de Santiago ini bisa dimulai dari mana saja. Bahkan ada teman saya waktu itu dia memulai perjalanan dari Bordeaux, dari Prancis, boleh. Ada yang mau mulai dari Swiss, boleh. Ada yang mau mulai dari Barcelona atau Madrid, boleh. Nah, biasa kalau mau mulai dari Madrid ini bisa bisa sekalian mampir ke tempat kelahirannya Santo Dominikus tuh. Itu juga bisa. Itu dekat dengan Madrid dan Burgos, itu dekat. Nah, ada juga orang-orang yang melakukan peziarahan lewat jalan itu, ada juga. Nah, kalau teman-teman lihat ya, rute perjalanan ini ada banyak dan ini tidak ada target. Jadi ya mau
dilakukan itu seminggu, 2 minggu, atau bahkan ada yang berbulan-bulan, silakan aja. Sehari mau jalan cuma 10 kilo, boleh-boleh aja. Atau kalau ada yang sanggup sehari mau jalan sampai 50 kilo, boleh-boleh aja. Jadi nggak ada target, nggak ada balapan. Nah, nanti ada tempat-tempat tertentu di mana kita bisa menginap istilahnya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat tuh 1, 2, 3, 4, 5, nah itu kalau dilihat muaranya kan akan ke tempat yang sama ya, Santiago de Compostela. Nah ini juga sesuai tuh dengan lambang kerang yang ada di atas ini kan, kalau teman-teman lihat, itu kan seolah-olah itu perjalanan bisa dari mana aja, tapi dia munculnya nanti akan di satu tempat di apa namanya di Santiago de Compostela. Oke. Nah, saya mau sharing sedikit ya, mungkin mohon maaf sebelumnya, ini juga nanti ada mungkin beberapa pengalaman pribadi yang mungkin kalau mungkin terkesan lo kok saya kayak tinggi apa agak nyombong atau apa, saya tidak bermaksud kayak gitu ya, hopefully sih ini bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman. Oke. Nah, kenapa saya melakukan Camino de Santiago ini? Nah, ini lagi-lagi yang berjasa di hidup saya nih Pak Francis lagi nih. Jadi waktu itu saya merencanakan untuk jalan ke Madegoje ya, di Serbia Bosnia waktu itu. Tapi Pak Francis bilang, "Bro, kalau jalan ke situ mah bisa kapan aja, Bro. Mumpung masih muda," dia bilang. "Coba tuh Camino de Santiago." Nah, akhirnya saya pelajarin tuh Camino de Santiago. Nah, akhirnya saya merubah rute saya. Sebenarnya saya melakukan pendaratan tuh yang salah. Waktu itu kan kalau saya mau ke Serbia Bosnia kan waktu itu saya mendaratnya kan memang agak-agak ke timur. Kalau saya mau Camino itu mestinya saya mendaratnya agak-agak ke barat. Cuma ya akhirnya ya karena saya waktu itu udah beli tiket, ya udahlah berarti dari timur saya sambung lagi pesawat tuh ke barat waktu itu. Oke, akhirnya saya mulailah perjalanan ini di bulan September ke Oktober sih tahun 2019. Oke. Nah, ini yang unik. Saya kasih visualisasi ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa jadi visualisasi kira-kira Camino itu seperti apa. Ini ada video sekitar 2 menit lah. Oke, teman-teman bisa lihat video ini ya. Ini katedral di Leon. Nah ini jalan mundur ya, jadi itu tadi 290, nah ini 260. Ini maksudnya to go lah ke tempat Santiago Compostela-nya. Ini bangunan Gaudi di Astorga. Nah, ini ada tempat namanya Cruz de Hierro, nanti saya cerita itu tempat apa. Ini Sarria, itu salah satu kota favorit buat orang memulai ziarah Camino ini. Nah, inilah katedralnya nih, Santiago de Compostela. Disinilah Santo Yakobus dimakamkan. Jadi ini ritusnya Santo Yakobus ya. Oke, jadi dari film ini kira-kira teman-teman ada visualisasi ya, oh perjalanannya seperti itu. Jadi ada orang jalan sendiri, ada orang jalan berdua, ada orang jalan rombongan, ada yang mulai dari 1000 kilo, ada yang mulai cuma 100 kilo. Nah, jadi itu pilihan gitu. Ini kita nggak ada balapan. Bahkan saya sering ketemu ya opa, oma yang sudah berumur 70 bahkan 80 tahun itu juga ada gitu. Ya mereka jalan nggak usah cepet-cepet, karena kan ini bukan balapan. Ya kan, mereka jalan 100 kilo itu bisa sampai 1 minggu, mereka jalan sehari rata-rata 15 kilo. Dan untungnya sih, ya kalau di sana ya nggak kayak di sini ya, maksudnya kan itu pedesaan, lalu juga cuacanya cukup baik. Jadi mungkin teman-teman bayangin, waduh sehari 20 kilo jalan capek banget ya.
Tapi rasanya kalau teman-teman udah di sana suatu hari, itu jalan 10 sampai 20 kilo satu hari, itu hampir tidak terasa. Karena cuacanya itu lebih dingin dari puncak. Kalau kita bisa jalan kayak saya waktu itu kan jalan di bulan Oktober, di bulan Rosario, itu cuaca itu sangat bagus karena sudah mendekati musim gugur. Jadi nggak terlalu dingin, apalagi kalau Spanyol itu kan adanya di selatan, ya di bawah Khatulistiwa ya. Ya berbeda kalau kayak teman-teman ke apa namanya Prancis atau ke Jerman itu lebih dingin lah di bulan-bulan itu. Oke. Nah, jadi perjalanan saya waktu itu kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat itu yang bintang-bintang itu ya saya jalan dari kota Leon itu ke kota Santiago atau ke Santiago Compostela. Waktu itu saya jalan sendiri. Waktu itu saya putuskan untuk jalan kaki sendiri karena ini kan pertama kali. Jadi saya pikir better sendiri dulu dah biar saya tahu medannya seperti apa. Lalu juga saya juga orangnya kan senang kontemplasi sambil jalan gitu. Nah, saya pikir udah saya jalan dulu lah sendiri. Saya jalan 320 kilo, kira-kira itu 450.000 langkah sekian. Kalori yang dibuang itu sekitar 32.000. Jadi kalau teman-teman nih yang misalnya masih muda-muda mau mau diet, aduh nggak usah diet deh, ikut Camino aja. Jalan 8 hari dengan buang kalori seperti ini, itu langsung susut. Waktu itu saya jalan 8 hari, kurang lebih saya susut 4 kilo tuh waktu itu. Nah, jadi ya kalau yang mau sambil olahraga juga sebenarnya Camino ini bisa jadi ajang juga nih sebetulnya. Nah, jadi Santiago itu adanya di barat daya ya kalau nggak salah, Spain. Madrid adanya di tengah-tengah. Nah, ada juga orang yang memulai perjalanan ini juga dari yang tadi tuh, kayak dari Portugal, itu juga bisa. Dari Lisabon atau dari Porto itu juga bisa. Oke, nah ini apa yang saya bawa? Nah, yang saya bawa nih kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi jangan bayangkan saya bawa koper kerek ya teman-teman. Nggak bisa kalau bawa koper kerek, berat. Nah, jadi saya bawa itu kira-kira ya kayak tas anak sekolah lah. Itu kalau teman-teman lihat, kalau sepatunya sebesar itu, tasnya sebesar itu, nah berarti kan itu mirip dengan tasnya anak sekolah ya. Nah, ini yang saya bawa nih kira-kira teman-teman. Jadi saya bawa baju, celana panjang, celana pendek, kaos kaki, dan seterusnya, itu juga nggak bisa banyak-banyak. Nah, jadi kita tuh harus bawa, kalau kita mau jalan Camino ini, kurang lebih itu maksimal 10% dari berat badan kita. Jadi kalau teman-teman berat badannya 70, diharapkan ya bawa semua di satu tas itu ya 7 kilo aja. Karena kalau lebih dari itu, takutnya ada masalah di lutut, ya kan? Nah, jadi kalau mau jalan enak, ya boleh dibilang makin ringan makin bagus. Oke, tapi nanti ada jasa juga kalau ada teman-teman yang mau jalan tapi nggak kuat bawa backpack, itu ada jasa porter. Nah, nanti saya akan cerita jasa porternya seperti apa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kayak saya tuh baju juga cuma bawa 2, celana pendek 2, ya underwear juga cuma 2. Jadi kalau saya sampai di satu tempat, itu saya harus buru-buru cuci. Ya kan, saya cuci. Nah, kita pilih bajunya tuh yang bahan-bahan kayak baju-baju lari lah, kalau teman-teman tahu tuh baju jogging, dry fit ya. Jadi kalau dry fit gitu kan dijemur 1 jam aja kena angin-angin tuh langsung kering. Nah, seperti itu. Jadi ya bawa ransel, sandal jepit, sarung tangan, tongkat, sunglasses. Nah, tongkat ini salah satu barang yang boleh dibilang wajib lah dibawa lah. Oke. Nah, saya bawa jaket juga ada 2. Ada jaket hangat, ada jaket hujan. Ya kalau misalnya Spanyol itu biarpun panas, tapi seringkali itu pagi-pagi itu mereka hujan. Jadi gerimis lah. Nah, itu bawa jaket hujan untuk membantu supaya kita nggak kuyup ya. Lalu juga kalau keluarnya itu agak pagi, kalau keluarnya sebelum jam 7 pagi, itu harus pakai lampu. Jadi kayak pakai lampu di kepala gitu buat melihat jalan. Kalau enggak, ya soalnya gelap. Kalau teman-teman mau keluar jam 9 pagi sih ya aman, matahari udah terbit. Seperti itu. Oke, ya bawa smartphone, smartwatch, alat mandi, obat, tali, paspor, uang, rosario, Injil. Nah, ini juga dibawa lah kalau bisa. Namanya kita ziarah ya. Oke. Nah, ini udah mulai masuk ya ke ke cerita-ceritanya. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih di sebelah sini nih tadi Katedral Leon. Nah, saya beruntung tuh hari Minggu saya datang itu lagi ada festival tuh.
lagi ada festival kayak festival peringatan kalau nggak salah ini peringatan santonya besarnya di Spain ya, Isidoro ya. Isidoro itu santo pelindung untuk petani. Nah, Santo Isidoro ini, nah ini kebetulan di sebelah kanan ini basilikanya Santo Isidoro. Nah, kalau bangunan-bangunan di sana rata-rata ya teman-teman itu kalau kita kan tanya ini gereja didirikan tahun berapa ya? Oh, misalnya tahun 1700 sekian, 1800 sekian. Nah, kalau di sana itu orang bingung kalau ditanyain berdirinya kapan ya. Mereka taunya ini gereja udah berapa tahun. Nah, kebetulan Basilika Santo Isidoro ini udah hampir 1000 tahun umurnya. Jadi 1000 tahun yang lalu aja udah semegah inilah bangunan-bangunan di sana. Ya karena orang di sana, orang dulu lebih tepatnya itu kan kalau bangun kan serius. Nggak kayak sekarang kita bangun diburu-buru, ya bikin rumah 3 bulan, bikin gereja 2 bulan, 2 tahun jadi, ya mungkin kualitas bangunannya jadi kurang ya. Nah tapi kalau di sana kan ya karena butuh waktu lama, ya akhirnya bangunannya juga jadi lebih bagus lah. Oke, nah ini teman bisa bayangkan tuh yang di gambar sebelah kiri, nah bisa aja kita di satu perjalanan, itu kita jalan tuh 1 jam itu ya seperti ini pemandangannya. Nggak ketemu orang, ya kan? Bahkan kalau di sebelah kanannya teman-teman lihat itu kan jalan, itu bisa aja mobil tuh baru setiap setengah jam sekali lewat, seperti itu. Nah, jadi kalau niatnya ini benar-benar tidak, apa ya istilahnya, nggak benar-benar bulet tekad, waduh ini jalan kayak gini sendirian, mungkin kita berpikir, buat apa ya saya jalan kayak orang gila gitu kan. Nah, tetapi ya karena tekad saya bulat, ya karena apa namanya, ya saya memang ingin ketemu Tuhan ya. Ya akhirnya medan seperti apapun ya saya jalanin. Nah, ini yang di tengah, ini salah satu bangunan besar, ini basilika juga, ini namanya Le Virgen del Camino ya. Ini dikelola sama Dominican Friar. Jadi bahkan yang ngedesain basilika ini ya memang teman-teman kita di Dominikan. Nah, sayangnya saya nyampe kepagian. Jadi saya nyampe waktu itu di sini jam 8. Jadi mereka masih tutup. Nah, ya jadi nggak bisa berdoa lah waktu itu. Ya udah saya cuma berdoa dari luar, ya akhirnya saya jalan lagi. Oke, jadi kalau di apa namanya di barat itu memang nggak seperti di kita ya di Indonesia ya gereja itu bisa apa namanya pagi-pagi aja udah ada orang bisa doa. Nah, kalau di sana tuh jarang sekali lah. Oke, itu biasanya baru siang dibuka. Nah, ini kalau teman-teman lihat juga banyak bangunan-bangunan itu ya peninggalan bangsa Romawi ya, seperti mereka bikin kastil, bikin jembatan. Nah, kira-kira pemandangannya seperti itu. Nah, ini kalau pagi-pagi itu saya baru mulai perjalanan. Nah, kalau teman-teman lihat, ya itu jam 7 pagi ya pemandangannya seperti ini, masih gelap. Makanya kalau jalan nggak pakai lampu ya bahaya. Kita bisa nyasar karena Camino ini harus ngikutin petunjuk. Kalau kita istilahnya agak ceroboh gitu, main jalan aja, wah itu bisa nyasar. Nah, jadi memang harus hati-hati. Nah, itu gambar di tengah. Nah, ini kira-kira matahari terbit aja nih, sekitar jam 8 lah, ini baru matahari terbit tuh. Jadi seperti itu tuh, apa namanya, suasananya tuh. Ya, sangat-sangat indah ya. Nah, ini tipikal kalau pagi-pagi mereka jalan 1-2 jam, itu mereka bisa ngopi dulu, bisa ngobrol-ngobrol, lalu lanjut lagi perjalanan. Kurang lebih kopi sama roti-roti ya cukup murah lah di sana. Kalau dihitung uang Indonesia mungkin sekitar 20.000 lah. Ya kalau teman-teman ngopi di Starbucks aja kopinya udah berapa ya? Masih murah lah di sana lah. Paling 1,5 euro sampai 2 euro tuh udah bisa lah dapat kopi sama roti sama sarapan ringan lah, itu udah bisa. Oke. Nah, ini berikutnya. Nah, ini ada satu gambar yang saya sangat terinspirasi banget. Jadi kalau teman-teman lihat nih, 2 orang ini dia bawa tas itu sebenarnya cukup ringan. Nah, karena dia tas beratnya itu dititipkan oleh porter. Jadi ada porter yang apa kayak delivery gitu. Misalnya kita dari satu tempat, dari satu hotel, kita tinggal telepon aja. Ini tolong diantar, saya nanti ada di kota mana berikutnya. Nah, jadi mobil itu nanti anterin. Jadi isinya 2 orang ini tasnya cuma jaket, air minum, sama baju ganti. Nah, tapi tas-tas dia yang berat itu udah dititipkan ke porter yang ada di kota yang nanti mereka tiba pas sore hari. Nah, itu biasanya bayar sekitar 4 euro ya. Nah, yang uniknya dari kedua pasangan ini, saya sempat ngobrol 1,5 jam lah jalan bareng. Nah, mereka ini belum menikah berdua. Mereka ini baru pacaran, baru tunangan lah. Mereka bilang kalau nanti sesudah Camino ini, nah mereka akan memutuskan untuk menikah.
Nah, hal ini menjadi hal yang baik juga ya kalau menurut saya. Jadi mereka tuh kayak penjajakan, ya kan? Cocok nggak nih? Nah, itu diujinya lewat perjalanan Camino ini. Wah, ini sangat inspiratif banget nih kisahnya mereka nih. Jadi sangat banyak itu di perjalanan teman-teman itu kita mendengar cerita-cerita orang. Nah, itu di sebelah tengah ya teman-teman lihat itu salah satu benteng peninggalan Romawi juga. Nah, ini kalau di sebelah kanan ini tipikal kegiatan yang kita lakukan kalau sore nih. Itu jadi selesai jalan, itu kemungkinan besar kita akan misa. Cari aja gereja dekat situ, itu pasti ada misa peziarah. Ya isi-isinya ya peziarah semua. Nah, jadi di samping kita jalan, ya di samping kita doa, ya misa harian ini juga menjadi hal yang sangat dirindukan oleh para peziarah. Tapi yang uniknya teman-teman, itu tidak semua orang-orang yang saya temukan di jalan itu orang Katolik. Bahkan saya banyak ketemu orang itu non-believer ya. Mereka yang istilahnya tidak menganut kepercayaan agama. Mereka hanya menikmati perjalanan. Tapi rata-rata kalau yang Katolik itu ya mereka pas sore itu pasti mereka cari waktu untuk ibadat bersama. Oke. Nah, ini ada satu tempat yang saya bilang tadi, itu namanya salib besi. Nah, Cruz de Hierro bahasa Spanyolnya. Nah, di Cruz de Hierro ini para peziarah itu dia bawa batu. Nah, itu yang saya bawa tuh teman-teman itu batu dari rumah. Ya kan? Itu batu itu udah 1000 tahun lebih tuh numpuk di situ. Itu dari batu-batunya semua orang. Nah, tujuannya apa sih bawa batu ini? Nah, sebenarnya ini banyak juga kisah inspiratifnya ya. Jadi batu ini sebenarnya ada yang melambangkan bahwa ini kayak beban dosa kita. Ada yang bilang ya batu ini bisa jadi beban hidup kita yang kita lepaskan di perjarahan ini. Ya kan? Jadi kan kita mau jadi manusia baru kan. Tadi yang seperti saya bilang, kita mau pulang lewat jalan lain. Jadi beban hidup, kedosaan kita, kekhawatiran kita, ya udah buang aja di situ. Ya kita doa bersama salib Yesus ya untuk jadi manusia yang baru. Nah, ini ada doanya kira-kira seperti inilah. Jadi ya kita berserah, semoga batu ini menjadi simbol dari perjalanan kita yang kita taruh di bawah salib. Ya kita percayalah, suatu hari batu ini juga menjadi penyeimbang. Kalau nanti perbuatan baik kita itu ditimbang suatu hari, ini bisa menjadi sesuatu yang positif juga. Nah ini doa peziarah yang udah ratusan tahun lah, seperti itu doanya. Ini sangat unik sih. Beruntung saya bisa lewat tempat ini dan ketemu ritus ini ya. Oke. Nah, ini di perjalanan teman-teman, jangan takut kehausan, jangan takut kelaparan. Makanan banyak. Bahkan kadang-kadang tuh saya lewat perkebunan anggur gitu. Ya kita tinggal bilang aja ke petaninya. Minta, nah ya sama mereka dipetikin. Nah, memang mereka juga cukup baik ya ke para peziarah gitu. Kadang-kadang ketemu kebun apel, ketemu kebun pir, kalau pas mereka ada ya ambil aja. Atau kalau memang apel itu memang benar-benar ada di pinggir jalan dan bukan perkebunan, kalau teman-teman mau petik silakan aja. Nah, itu air juga jangan diminum yang sebelah kanan ya, minumnya yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu dia air menalir, nggak diolah. Nah, kalau yang sebelah kiri itu air yang diolah tuh. Jadi tinggal pencet, ya bisa minum dari situ. Oke, jadi hampir di sepanjang jalan lah banyak tempat-tempat air seperti ini. Oke, bahkan nggak ketutup kemungkinan teman-teman dapat air tuh benar-benar dari mata air langsung ya. Itu juga banyak. Pemandangannya bisa seperti ini, teman-teman. Yang akan sering ditemukan lah di perjalanan seperti itu. Oke, nah ini kalau pagi tuh kadang-kadang ya kita ya agak gerimis-gerimis sedikit ya harus pakai jas hujan atau pakai jaket hujan. Nah kadang-kadang kalau lagi berkabut ya pandangan itu sangat terbatas ya, paling cuma bisa 20 meter ke depan. Jadi jalan juga jangan sembarangan gitu, mesti hati-hati. Kita mesti liatin petunjuk-petunjuk. Nah, itu kalau di sebelah kanan itu ada salah satu biara. Ini biaranya Benediktin. Waktu itu saya sempat bermalam di sini dan itu tempatnya sangat sangat bagus sekali, bangunan sudah 200 tahun lebih ya. Jadi ya banyaklah nanti tempat-tempat seperti itu. Nah, sayangnya waktu itu kan saya belum kenal sama Dominikan. Saya yakin tempat-tempat yang dikelola sama Dominikan juga mestinya banyak. Nah, saya ada plan ya one day kalau Tuhan izinkan ya suatu hari saya akan pergi lagi, saya akan cari tuh tempat-tempat Dominikan adanya di mana aja. Nah, ini kalau teman-teman lihat itu di sebelah kiri, sayang kamera saya nggak gitu bagus. Itu kalau dibilang ya negeri di atas awan ya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat itu di sebelah gambar kiri, itu matahari sebelum terbit, yaitu awan itu bisa ada di bawah kita. Ya, pemandangan yang sangat bagus lah. Sambil perjalanan kita menikmati alam.
Lalu juga kalau teman-teman lihat ya di sini ya ada ya itu Lamborghini zaman dulu ternyata bikin truk tuh, saya juga baru tahu. Nah, ini Malangnya kalau di Eropa kebanyakan, kalau kita ketemu hari Minggu, waduh itu kota itu benar-benar sepi. Mau cari makanan, mau cari mall gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di Eropa hari Minggu itu kemungkinan tutup. Jadi nggak kayak di Indonesia ya. Kalau hari Minggu kan mustinya banyak promo-promo, apa kota rame. Kalau di sana itu ya mungkin mereka masih memperingati hari ini ya, hari Minggu ya. Jadi aktivitas itu sangat terbatas kalau ketemu hari Minggu. Nah, ini juga bisa kalau ada yang mau ziarah naik sepeda itu juga bisa. Biasanya kalau ziarah naik sepeda itu apa namanya? Ada persyaratan yang lebih jauh sih dibandingkan jalan kaki. Nah, itu melewati hutan seperti itu kalau teman-teman lihat di tengah, gambar di tengah. Nah, kalau di Eropa itu seperti itu, bukannya kayak di Indonesia hutan itu hutan tropis ya. Ya mereka ya hutan ya kayak gini. Jadi cukup aman lah. Kalau ditanya ada binatang buas atau enggak, kucing aja saya nggak pernah lihat tuh, ada tuh. Jadi sangat aman lah. Nah, akhirnya di hari ke-8 saya tiba di kota Santiago de Compostela. Nah, jadi kotanya tuh apa namanya seperti tadi. Nah, ini ininya apa namanya gerejanya, tempat Santo Yakobus dimakamkan. Nah, jadi di sepanjang jalan kita itu kalau jalan Camino ini teman-teman kita akan dikasih paspor. Nah, jadi paspor ini dicap. Ini akan menandakan kita nanti mulai di mana. Jadi nanti ketika hari terakhir kita sampai di katedral ini, kita akan mencari yang namanya Compostela sertifikat. Nanti saya kasih lihat sertifikatnya seperti apa. Nah, si office-nya ini kan perlu tahu, benar nggak kita jalan 100? Atau ada orang jalan 1000? Iya kan? Nah, itu dia akan track tuh dimulai dari mana. Nah, contoh. Ini memang ada begini. Kamu udah pernah baca. Oke. Perjalanan apa itu begini. Enggak, tapi kenapa bukan imannya yang dibahas, tapi jalan-jalan? Ya karena masing-masing ya. Seneng aja. Oke. Oh, ini boleh saya lanjutkan dulu ceritanya? Ya, sebentar ya. Oke. Ya, oke. Ya, jadi akan dapat seperti ini. Nah, yang terakhir itu adalah kita akan dapat sertifikat ini yang disebut Compostela. Jadi ditulis dalam bahasa Latin. Ya, ini kira-kira seperti inilah. Ini yang banyak dicari oleh peziarah ini. Nah, tadi ada pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa yang dibahas bukan keimanannya? Nah, habis ini saya mulai cerita mengenai keimanan. Oke. Nah, jadi teman-teman ya ini sedikit ya. Kalau teman-teman mau tanya tempat beristirahatnya di mana? Nah, ini silakan pilih. Ada yang mau rame-rame seperti ini, biasanya biayanya lebih murah. Nah, terus ada yang kalau mau private sedikit ya bisa sewa hotel seperti ini. Ya ini juga biayanya sebenarnya nggak terlalu mahal sih. Ini sekitar 35-50 euro lah. Kalau dibandingkan teman-teman hotel yang berbintang itu pasti lebih mahal. Atau kalau memang yang berani, itu ada yang buka tenda tuh. Seperti orang ini saya ketemu, dia lagi buka tenda tuh. Nah, itu pilihan sebetulnya. Oke, nah ini yang paling dinantikan nih. Makanan. Wah, makanan juga ini nggak kekurangan. Kalau kita habis jalan malam makan, itu ada namanya menu peziarah. Itu cukup murah. Nah, kalau teman-teman mau ambil menu peziarah ini, menu del Pellegrino, itu bisa dapat 10-12 euro, yaitu bisa dapat makanan, bahkan dapat anggur. Nah, bisa makan sama-sama sama teman-teman, ya bisa seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman di dalam perjalanan. Nah, ini saya ada ketemu satu teman ya berdua itu, ada suami istri, namanya Matthew, itu dia dari Afrika Selatan, itu dia sudah jalan kurang lebih 3 kali. Nah, ya ini sebelahnya ada namanya Bartolomeus, si Bart ini juga dia jalan cukup jauh ya, dia jalan dari depan rumahnya nih, di Polandia, dia jalan 3.000 kilo dan udah 3 bulan dia jalan. Nah, ini kebetulan saya ada stay di satu biara Fransiskan waktu itu. Ini ada brother dari Fransiskan. Nah, saya juga sempat jalan bareng nih sama satu wanita dari Jepang. Dia juga sebenarnya cuma mau menikmati pemandangan alam aja. Nah, ini saya ada cerita yang cukup berkesan. Nah, ini saya ketemu orang ini. Ini namanya Julian, ini umurnya baru 20 tahun. Nah, jadi di sepanjang perjalanan kami banyak cerita dan saya berceritakan tentang kehidupan saya. Dan di perjalanan itu ternyata ya dia itu mungkin perwakilan dari suara Tuhan. Ya kan? Karena kan saya
salah satu tujuan sejarah ini kan saya dedikasiin buat keluarga saya, buat anak saya, ya kan. Nah ternyata Julian ini juga dia memiliki kakak berkebutuhan khusus, dan dia cerita gitu, gimana ibunya itu waktu itu ya selama puluhan tahun handle kakaknya, dan ya ibaratnya kalau kayak Bunda Maria itu dia menyimpan semua perkara yang ada itu di dalam hatinya. Jadi dia bilang, Julian bilang itu bahwa dia tidak pernah menemukan figur yang wanita tuh yang seistimewa ibunya, karena begitu tekun, begitu setia melayani kakaknya ya. Bahkan si Julian ini kan sama kakaknya dia beda 10 tahun ya. Dia juga bingung. Kadang-kadang kok kakaknya tiba-tiba mukul dia, kadang-kadang kakaknya tuh marah. Nah, di situ dia mulai belajar bahwa ya itulah kehidupan gitu. Mungkin manusia itu tidak dilahirkan semua sama dan sempurna gitu. Nah, kita-kita inilah yang mungkin lebih baik ya, yang harus banyak membantu mereka. Nah, orang ini nih luar biasa. Orang ini sangat menginspirasi lah perjalanan Camino saya. Kita sempat jalan setengah hari lah waktu itu. Nah, oke, pelajaran dari Camino. Nah, ini yang paling penting. Nah, tadi teman-teman lihat ya, ini ada gambar tas. Nah, gambar tas ini itu sebetulnya melambangkan, kalau saya sih nggak setuju sebetulnya kalau bisa tas ini jangan kita titipkan atau pakai porter tadi. Nah, kalau bisa ya tas ini dibawa, karena tas ini saya percaya ini sebenarnya melambangkan ya kehidupan kita. Panggilan yang harus kita hadapi, salib yang harus kita panggul, ya dibawalah. Ya makanya bawanya jangan berat-berat. Yang saya bilang tadi, kalau berat badannya cuma 70 kilo ya maksimal 7 kilo lah kalau bisa. Nah, lalu berikutnya sepatu. Nah, sepatu saya personifikasikan itu it's like iman. Karena disitulah tempat kita berpijak ketika kita jalan. Teman-teman bisa bayangin tanpa sepatu, itu nginjak batu, pasti kita sakit banget. Ya sama aja ketika kita melewati atau menghadapi perjalanan hidup kita ini, kalau kita tidak mempunyai pijakan yang benar, kehidupan itu akan sakit kita jalani. Mungkin kita jadi pribadi yang banyak komplain lah daripada bersyukur. Oke. Nah, yang ketiga, ini tongkat. Nah, tongkat ini kan penyangga. Penyangga di perjalanan kita. Ya bayangin teman-teman harus naik, harus turun. Turun itu lebih berat daripada naik. Kadang-kadang saya berdoa, aduh Tuhan jangan dikasih tanjakan terus dong, kasih turunan. Begitu dikasih turunan, itu kaki saya ternyata lebih sakit. Nah makanya kalau kita doa tuh ya yang ini aja lah, yang santai-santai aja lah, jangan menuntut lah istilahnya. Nah kalau tongkat ini saya melambangkan ini sebenarnya keluarga. Jadi keluarga itu yang menopang kehidupan saya. Keluarga ini yang menopang kehidupan perjalanan saya. Dan tongkat ini setelah saya selesai ziarah itu saya tinggal. Karena pada akhirnya ketika perjalanan kita udah selesai di dunia ini, ya semua juga yang ada di dunia ini akan kita tinggalin. Nah makanya tongkat ini saya dari awal, ini lambang perjalanan saya, penopang saya, ketika udah selesai ya saya tinggalin. Jadi tongkatnya itu bisa disumbangin, ada tempatnya lah. Oke, lalu berikutnya, nah ini yang saya bilang, kenapa harus pakai lampu, kenapa harus hati-hati. Karena petunjuk-petunjuk ini bisa ada di mana aja. Bisa di jalan, bisa di pohon, bisa di batu. Nah, kalau saya mempersonifikasikan, inilah yang disebut tanda-tanda Tuhan. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang nggak jelas. Kadang-kadang terdengar samar-samar, kadang-kadang terdengar sangat clear. Nah, makanya dibutuhkan kesiapan dari diri kita tuh untuk melihat tanda-tanda Tuhan. Tidak selalu tanda Tuhan, tidak selalu doa kita tuh akan jelas dijawab. Mungkin butuh waktu. Mungkin butuh kesabaran, atau mungkin ya memang jawabannya tidak. Jadi kalau saya bilang ya tanda-tanda ini sangat baik sekali ya untuk dipahami oleh para peziarah. Nah ini berikutnya yang saya bilang tadi tuh kan ini dapat stempel-stempel kan. Kalau saya ini membuat mempersonifikasikan ini seperti kemenangan-kemenangan kecil kita. Ya mungkin hari ini kita dipromosi, hari ini kita menikah, hari ini kita punya anak. Nah itu kan ada selebrasinya. Tapi itu kan tetap semua cuma bagian hidup yang pada akhirnya nanti ya dari Allah ya akan kembali kepada Allah. Nah, juga yang paling penting ya siapa yang kita temui di jalan. Itu yang menjadi makna dari Camino ini sebetulnya. Kalau kita cari Tuhan, ya siapa tahu Tuhan itu berbicara lewat orang-orang yang kita temui tadi. Seperti saya tadi ketemu Julian. Iya kan? Mungkin saya selama ini komplain mengenai kehidupan saya. Oh, kenapa ya saya begini? Kenapa saya begitu? Mungkin kehidupannya Julian bersama keluarganya itu lebih berat. Cuma dia nggak komplain. Ya kan? Nah, kadang-kadang itu cukup menohok ya. Kita merasa kita paling malang, kita merasa paling nggak diberkati. Tapi orang lain tuh yang lebih susah dari kita lebih banyak. Cuma mereka nggak ngomong aja.
Iya kan? Kita aja mungkin terlalu lebay gitu. Nah, itu saya membayangkan kehidupan saya, aduh jangan-jangan saya seperti itu. Ya, sorry God. Ya, forgive me. Nah, oke. Nah, ini di Camino ini teman-teman itu bisa melakukan wujud yang macam-macam. Misalnya ya memang pengen ziarah, atau misalnya pengen nikmatin alam, atau mau melakukan kegiatan sosial. Nah kemarin saya bingung, jadi saya butuh kayak penyemangat nih, kira-kira apa yang saya bisa lakukan di Camino ini. Nah jadi saya itu kan nggak terlalu jor-joran di sosial media, akhirnya saya bikin gerakan namanya Camino untuk Sahabat. Jadi Camino untuk Sahabat ini itu saya dedikasikan untuk 2 anak kebutuhan khusus. Kalau teman-teman lihat yang di bagian bawah itu namanya Risma. Itu namanya Santi. Santi ini dia mental retardasi, jadi IQ-nya sangat rendah. Jadi dia tinggal bersama ibunya. Ya sangat sederhana dan dia selalu kekurangan lah. Santi ini sekolah di Triasih. Ibunya bekerja di sana dengan tanggung jawab yang sangat sederhana lah. Kebaikan-kebaikan suster Triasih lah, bisa bantu Santi dan ibunya itu dapat penghidupan. Nah kalau yang di atas itu namanya Risma. Nah Risma ini hampir sama nih kondisinya sama anak saya. Jadi dia ADHD, dia dari kecil juga udah ditinggal bahkan sama ibu kandungnya sendiri. Saya aja nggak habis pikir ya, saya mau ninggalin anak saya aja nggak tega gitu. Ini ada seorang ibu bisa ninggalin anaknya gitu, kebutuhan khusus. Wah itu saya nggak habis pikir. Nah kalau Risma ini ditinggal sama ayahnya dari umur 1 tahun dia udah ditinggal. Akhirnya saya bingung nih, saya mau bikin kegiatan apa. Akhirnya saya pakai anak saya. Ya intinya kita bikin aksi sosial lah untuk melalui Camino ini. Saya dedikasikan perjalanan saya selama sejauh 320 kilo. Itu per kilonya itu saya mau mengumpulkan uang 100.000. Sayangnya saya kan nggak terlalu banyak gembar-gembor di sosial media. Akhirnya saya cuma belas-belas ke teman-teman saya aja. Puji Tuhan, memang banyak orang baik di sekitar saya. Saya dapat donatur kira-kira 30 orang, ya mereka sumbang uang, kita bisa kumpulin 20 juta. Ya nggak sampai 32 juta, tapi 20 juta aja udah puji Tuhan. Ya akhirnya ya uang ini ketika saya udah selesai, ya saya serahkanlah ke mereka, saya bagi 2. Jadi buat Risma sama buat Santi. Nah, jadi ke depan kalau misalnya teman-teman mau melakukan Camino, teman-teman misalnya mau sumbang panti asuhan, mau panti jompo, atau mungkin mau bantu kegiatan sosial-sosial di OP, itu wah sangat memungkinkan. Dan ini yang akan menjadi motivasi ketika kita berjalan. Disinilah sebetulnya perjalanan iman yang sesungguhnya. Disinilah apa yang kita sebut, ya kita bertemu Tuhan. Ketika saya capek, ketika saya tersengat matahari, ketika kaki ini merasa sangat berat, saya cuma lihat wajah kedua anak ini aja. Dan itu yang membuat saya tuh akhirnya jalan terus dan jalan terus. Dan puji Tuhan, ya 8 hari saya bisa selesaikan Camino ini ya dengan selamat. Oke, nah kira-kira itulah cerita saya yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Nah, ya ini masih ada waktu 1 menit lagi. Nah ini yang saya mau lakukan, kalau Tuhan izinkan, di tahun 2002, saya mau jalan, kalau teman-teman lihat itu, ada Lourdes sampai Santiago Compostela. Nah, kurang lebih itu 1.000 kilo, dan itu saya targetkan 30 hari selesai lah. Saya akan jalan bersama Santo Dominikus, mungkin nanti saya pikirkanlah kira-kira kegiatan sosialnya apa. Bisa aja buat charity ke panti jompo, ke panti asuhan, atau mungkin ke kegiatan-kegiatan lain. Dan saya yakin ya usaha dan niat baik saya ini ya mudah-mudahan dapat jalan lah dari Tuhan, dari Allah Bapa. Oke, itu aja kira-kira sharing dari saya. Ya ini salah satu moto juga di hidup saya, fill your life with adventure, not a thing. Have story to tell, not stuff to show. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Thank you.